Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifra Safira dengan stamina D1A1212042, Agribisnis kelas B, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep Pancasila, urgensi Pancasila, dan warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila, serta penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian dari ideologi yaitu ideologi merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan negara yang bersumber dari nilai dasar yang berkembang dalam suatu bangsa. Ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di mana setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan artinya itu berbagai komponen budaya yang meliputi sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi, dan juga peralatan. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan serta paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Berikut beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. Yang pertama yaitu Sastra Prateja. Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Yang kedua adalah Suetarjo. Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Dan yang terakhir, Mobiarto. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau juga bisa dibilang perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Berikut beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi sebagai berikut. Yang pertama, Martin Seligger. Ideologi sebagai sistem kepercayaan, yang dimana ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai melayani dasar-dasar parlemen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Ideologi dipergunakan untuk membenarkan kepercayaan yang didasarkan atas norma-norma moral dan sejumlah kecil pembuktian faktual dan koherensi legitimasi yang rasional dari penerapan perspektif teknik. Yang kedua, Alvin Goldner. Ideologi sebagai proyek nasional, di mana ia mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Lebih lanjut, Goldner mengatakan bahwa ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mitis dan religius, sebab ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu Paul Hirsch, ideologi sebagai relasi sosial, di mana Hirsch meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik, bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Lebih lanjut, Hirsch menegaskan bahwa penggunaan istilah ideologi mengacu kepada kompleks nilai kesatuan atau praktik sosial dan sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis. Untuk mengetahui posisi ideologi Pancasila di antara ideologi besar dunia, maka perlu mengenal beberapa jenis ideologi dunia, yaitu sebagai berikut. Marxisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Sedangkan yang kedua yaitu proses perubahan sosial bersifat dialektis. Yang kedua yaitu liberalisme. Suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Lalu yang ketiga, sosialisme,
yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya, negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Yang terakhir, kapitalisme, yaitu suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Lalu, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Sastra Prateja menghargai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. Yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Yang keempat, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh tetapi bersifat plural dan heterogen. Yang terakhir, nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Lalu, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila yaitu yang pertama unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, yang artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasan sendiri. Lalu yang kedua, aktualisasi 5 sila Pancasila, yang artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Sekian dari pemaparan materi yang telah saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.